Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian siapa yang gak hadir pada hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, pelajaran kita sekarang adalah pelajaran fikih, itu pelajaran 2, yaitu tentang infak. Pengertian infak itu adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Ya, berarti infak itu bentuk ibadah yang mana ibadah ini mencakup kepada kehidupan sosial, kehidupan orang banyak, yang mana apabila infak ini kita lakukan berarti kita menolong orang banyak. Dan dengan infak kita ini orang-orang akan menjadi tertolong dengan infak kita. Selanjutnya, dasar atau dalil infak. Infak ini memiliki dasar atau dalil tersendiri, yaitu mengenai tentang anjuran berinfak yang tertera dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 267, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Dan dari dalil ini kita sudah bisa mengartikan bahwasanya kalau kita berinfak, kita dianjurkan untuk berinfak dengan yang baik-baik. Maksudnya barang yang kita infakkan itu barang yang bagus atau baik, sehingga nantinya itu barang yang kita infakkan itu bisa bermanfaat oleh orang lain. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya jangan kamu memilih barang yang buruk. Kita nggak boleh menginfakkan barang yang buruk itu kita infakkan. Kenapa? Kita sendiri aja nggak mau memakai barang yang buruk itu, tapi kenapa kita infakkan pada orang lain? Sedangkan kita melihat barang yang buruk itu aja kita nggak mau nengoknya, nggak mau kita melihatnya. Maka itu jangan kita infakkan. Kita harus berinfak dengan barang yang baik. Baik, selanjutnya ketentuan tentang berinfak. Ketentuan berinfak ini yang pertama, tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkan infak. Duitku banyak, aku berinfakkan semuanya. Semua duit yang kupunya, uang yang kupunya itu kuinfakkan semua. Gak boleh. Kenapa? Kita gak tahu kebutuhan keluarga kita itu kurang atau enggak. Kita lihat dulu kebutuhan keluarga kita. Kita sisakan dulu sebagian harta kita untuk berinfak. Kemudian kita lengkapi juga kebutuhan yang ada di sekeliling kita. Jangan kita punya uang banyak melimpah, kita limpahkan, kita infakkan semua untuk orang-orang yang membutuhkan, tapi kita sendiri nggak punya apa-apa. Ya, sebagian saja yang kita infakkan, jangan semuanya. Kemudian yang kedua, memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak diabaikan. Ini seperti yang pertama tadi ya. Kita perhatikan dulu yang mana yang lebih penting dan mana yang dulu kita butuhkan, kita penuhi dulu. Setelah kita penuhi, setelah kita merasa cukup, barulah kita infak. Yang ketiga, menunaikan hal yang terlebih dahulu, seperti menafkahi hidup
keluarga. Iya, jangan kita sibuk mengurusi orang lain, sibuk mengurusi nafkah keluarga orang lain. Sementara keluarga kita tercecer, gak punya makan, gak bisa makan, gak minum, ya kan? Otomatis harus kita penuhi kehidupan keluarga kita keluarga kita dulu, baru kita penuhi, baru kita infakkan kepada orang lain. Baik, selanjutnya hikmah berinfak. Ternyata infak itu ada hikmahnya juga ya. Yang pertama, mengeratkan silaturahmi dan persaudaraan Islam. Jelas. Kenapa? Karena kita membantu orang lain, otomatis kita akan dianggap oleh orang itu orang baik. Kecuali kalau infak kita dinampak-nampak, aku tadi infak 10.000 loh, karena infakku dia jadinya bisa jajan kan, itu nggak boleh. Tapi kita infak, kalau bisa kita berinfak itu tangan kanan kita berinfak, tangan kiri kita tidak tahu, jadi kita nggak bisa mengungkit-ungkitnya. Makanya dari sini kita bisa saling mempererat silaturahmi. Yang kedua hikmahnya yaitu kebaikan yang dicintai oleh Allah. Sudah jelas infak itu menolong orang lain. Udah jelas Allah, kalau kita mencintai saudara kita, tentu Allah akan mencintai kita. Selanjutnya, menebar kasih sayang di dunia. Iya, kita menimbulkan rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Bagaimana rasa sayang kita itu akan tampak di dunia? Iya, kita melihat sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan, mungkin butuh daripada infak yang akan kita keluarkan nanti. Dari sini kita bisa menebar kasih sayang kita bisa memberikan kasih sayang, cinta kita di dunia. Bagaimana kita bisa berinfak ikhlas hanya karena Allah. Baiklah, mungkin materi kita pada kali ini cukup sampai di sini. Jikalau ada kekurangan atau kurang jelas, bisa kita bahas nanti di lain waktu. Dan lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf, dan Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.